Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Oke. Jadi ini udah pertemuan ketiga kita di workshop esai dan harapannya sih dari pertemuan-pertemuan kemarin tuh ada hal yang bisa teman-teman ataupun aku juga pelajari kayak gitu, di esai kayak gitu sih. Dan nah hari ini apa sih yang mau kita bahas? Ada beberapa, juga ada tambahan kemarin dari aku lupa siapa yang usul, tapi ada tambahan terkait ideation ya gitu. Gimana sih caranya, mengembangkan ide kayak gitu, lebih ke problem solving kayak gitu sih. Dan nanti aku kenalkan dengan brainstorming, tadi udah aku spill di awal dan mungkin coba kita praktis kayak gitu. BTW di sini teman-teman pakai PC atau pakai HP atau gimana? Nanti tuh kayak aku mau pakai Jamboard gitu kan, karena brainstorming dan kayaknya lebih enak kalau teman-teman pakai, PC. Tapi aku nggak tahu apakah di HP bisa Jamboard. Aku nggak tahu sih, kayaknya bisa aja sih. Kayaknya ya, coba kita coba aja nanti. Oke. Oke, sebelumnya thank you untuk teman-teman yang udah kirim pretest-nya ya. Ada beberapa yang udah kirim, kayaknya sekitaran 7 sampai 8 kayak gitu. Dan kalau semua teman-teman maksudnya kayak ya aku anjurin, aku berharap juga sih teman-teman ini ya, kayak ngirim pretest-nya gitu ya, biar aku tahu juga gimana sih, initial knowledge teman-teman kayak gitu terkait esai dan dan nanti bagaimana perkembangan teman-teman di esai gitu dan bisa dilihat dari reviewnya. Oke, jadi pertemuan pada malam hari ini aku mau ngomongin tentang ini, eee pengembangan ide, presentasi, kemarin ada yang request juga tentang presentasi, nanti aku akan jelaskan juga presentasi, dan review beberapa esai. Nanti aku, kayaknya nge-review 5 esai gitu sih. Bukan esai teman-teman ya, tapi esai yang pernah aku terima kayak gitu, dan menurut aku ini bisa jadi bahan belajar kita kayak gitu. Oke, kayaknya nggak perlu ini. Kayaknya, karena materi aku ini agak panjang hari ini dan udah aku nggak mau basa-basi kayak gitu, kayak mau minta apa ya, learning dari teman-teman selama ini kayak, oke kita skip aja yang hari ini. Oke, jadi materi ini ideation, materi presentasi sama review beberapa esai. Oke, jadi untuk ideation, oke ini sebenarnya pernah aku ini pernah aku nggak spill, apa ya, pernah aku tulis di PPT sebelumnya, di materi sebelumnya terkait gimana cara teman-teman ideation, gimana cara teman-teman ini mengembangkan ide kayak gitu. Dan oke, mari kita apa ya, kayak bedah kayak gitu sih, gimana step by step-nya untuk melihat suatu tema, melihat suatu tema di kompetisi, kemudian kita ejawantahkan dalam bentuk ide di esai, kayak gitu. Oke, jelas kalau teman-teman ikut kompetisi kan ada temanya tuh, ada tema sama subtema dan silahkan teman-teman untuk melihat temanya kayak gitu. Kayak gini, jadi tuh seringkali tuh temanya kayak gini-gini ya, kayak ya familiar dengan ini, kayak peran mahasiswa dalam implementasi SDGs di pandemi COVID-19 dan silakan teman-teman untuk melihat keyword-nya, keyword dari tema tersebut. Di sini tuh yang paling penting itu adalah implementasi SDGs sama pandemi COVID-19. Menurut aku, peran mahasiswa oke, bisa jadi keyword, tapi menurut aku nggak terlalu penting kayak gitu. Ya udah, ketika kita menulis esai, memberikan solusi, menurut aku itu adalah part dari peran mahasiswa kayak gitu. Alih-alih kita kayak, apa ya, terlibat langsung ke dalamnya. Menurut aku menggagas suatu ide, memberikan solusi, itu juga salah satu peran mahasiswa dalam implementasi SDGs, maksudnya dalam tema ini kayak gitu. Jadi nggak perlulah kayak, eksplisit menjelaskan peran mahasiswa tuh seperti ini tuh nggak perlu seperti itu teman-teman. Jadi teman-teman silahkan kayak, ejawantahkan kayak gitu temanya dalam bentuk keyword-keyword dan silahkan teman-teman dari keyword tersebut tuh di-breakdown lagi. Oke, kan ada ini nih, ada semacam subtema juga dan menurut aku subtema di kompetisi itu general sih, nggak apa ya, nggak membatasi kayak gitu. Ada juga yang membatasi, tapi kalau seumpama kaitannya sama SDGs, terus apalagi ya, generasi emas, terus apalagi sih tema-tema esai tuh ya kayak gitu-gitu doang, ya kayak gitu-gitu, menurut aku nggak bakalan spesifik kayak gitu loh. Kecuali kalau seumpama nih, aku pernah baca ada esai yang bahas tentang nuklir kayak gitu, itu menurut aku bakal spesifik yaitu gimana cara mengedukasi masyarakat, bagaimana
stigma stigma nuklir di masyarakat kayak gitu-gitu dan itu sih mungkin itu bakal berbeda, tapi di sini aku akan menjelaskan yang lebih umum kayak gitu ya, jadi terkait kayak gini. Jadi setelah teman-teman tahu keyword-nya, silakan teman-teman breakdown kayak gitu. Kalau tadi implementasi SDGs, ya silakan teman-teman untuk pilih SDGs yang mana yang teman-teman tuh teman-teman tuh interested. Kayak teman-teman ini concern di SDGs nomor 4, nomor 3, nomor 6, nomor berapa, 12, 13 kayak gitu. Silakan teman-teman pilih kayak gitu. Dan harapannya sih pilih satu atau sampai 2 gitu ya, nggak banyak-banyak gitu loh. Nggak bakal dong kita memilih SDGs tuh kayak ke-17 semua gitu. Oke, it's impossible menurut aku untuk, bisa meng-highlight semua SDGs kayak gitu dan oke, terus pandemi COVID-19 silakan teman-teman untuk menganalisis nih, memilih pick one permasalahan di masa pandemi kayak gitu. Sebenarnya ini juga agak sulit juga sih dan maksud aku tuh kalau teman-teman nggak update tentang berita pun juga agak sulit, makanya penting untuk selalu update berita, entah itu di sosial media, portal berita kayak ya CNN, BBC, Al Jazeera dan sebagainya, ya penting gitu loh untuk selalu update dan oleh karena itu, ya selalu update teman-teman untuk bisa lebih aware terkait permasalahan di mana di masa pandemi, itu sih. Terus dari breakdown ini tuh teman-teman ini sih, merumuskan 1 sampai 2 permasalahan yang ingin diselesaikan kayak gitu. Oke, permasalahan di masa pandemi, contohnya di pendidikan. Mesti banyak banget kan permasalahan kayak gitu, nggak cuma tentang pembelajaran daring kayak gitu. Mungkin ada tentang kualitas internet, bagaimana mungkin mental health yang menjangkiti mahasiswa atau siswa selama pembelajaran daring, kemudian bagaimana suatu kurikulum tuh tidak tercapai di masa pandemi, terus bagaimana karena kita tuh mau bauran nih, kayaknya kalau mahasiswa mau bauran kan, isunya, gimana caranya untuk lebih survive kayak ready kayak gitu untuk dari yang kita udah daring, terus kemudian kita harus bauran ataupun harus offline kayak gitu. Mungkin bakal ada culture shock gitu antara teman-teman yang kayak di sini kan ada yang kayak dari awal belum pernah merasakan kehidupan di kampus offline dan mesti bakal culture shock. Nah, gimana tuh mengantisipasinya kayak gitu. Mungkin itu salah satu permasalahan yang bisa diangkat di masa pandemi kayak gitu, di pendidikan, gitu sih. Terus setelah itu silakan teman-teman untuk menganalisis potensi solusinya kayak gitu. Mungkin dari membentuk komunitas, membentuk apalagi ya, komunitas, membentuk sistem, membentuk mungkin pre-learning untuk para mahasiswa baru. Bukan mahasiswa baru, kayak buat mahasiswa yang sebelumnya tuh belum pernah belajar offline di kampus, mungkin ada pre-learning ya gitu, kayak orientasi lagi mungkin. Karena mungkin orientasi sebelumnya kan orientasi yang lebih ke mengenalkan kehidupan kampus dan itu pun juga dilaksanakan secara daring. Nggak ada tuh orientasi kayak kehidupan kampus offline. Nah, makanya mungkin perlu ada nih orientasi offline kayak gitu. Mungkin seminggu atau berapa kayak gitu untuk para mahasiswa yang mau kuliah offline kayak gitu. Mungkin ya silakan teman-teman untuk menganalisis potensi-potensi solusinya kayak gitu. Kemudian dari potensi-potensi solusi tersebut silakan dieliminasi kayak diseleksi kayak gitu. Nah, seleksinya tuh dengan cara apa? Dengan cara SWOT, dengan menganalisis kelebihannya, kekurangannya, peluangnya, sama ancamannya kayak gitu. Nah, dari SWOT tersebut, ya teman-teman pilih mana yang banyak strength-nya dong sama peluangnya dan tentunya bisa teman-teman bahas nantinya kayak gitu. Kan kalau semua teman-teman idenya bagus, tapi kalau teman-teman tidak bisa tidak bisa menulisnya di esai, akan percuma kayak gitu loh, bakalan stuck juga nantinya. Jadi make sure teman-teman ini menganalisis idenya tuh udah baik, termasuk apakah ide ini tuh bisa dikembangkan kayak gitu, bisa ditulis di esai kayak gitu. Terus ya udah setelah teman-teman udah punya nih ide yang, "Oke, aku mau membuat ini dengan, kelebihannya seperti ini, terus kekurangannya seperti ini, ancamannya seperti ini." Nah, terus untuk kayak kan nggak mungkin teman-teman cuma ngebahas itu doang, perlu ada semacam, "Oh, kita tuh mau mau seperti apa sih idenya?" Kayak entar aku ada semacam satu ide kayak gitu. Sebenarnya sebenarnya general, tapi mungkin bisa dijadikan semacam bahan untuk ini, brainstorming ataupun brainstorming.
Oke, terus nah itu, jadi teman-teman silahkan mengembangkan idenya gitu. Dan gimana caranya mengembangkan idenya, itu dengan cara ini, brainstorming sama brainswarming. Nah, apa sih brainstorming? Apa sih brainstorming? Ada yang bilang kalau brainstorming ini adalah salah apa ya, metode yang mungkin bisa menjadi tandingan antara brainstorming. Ada yang bilang gini, brainstorming ini menghasilkan 100 ide sorry, aku lupa, menghasilkan 100 ide dalam 60 menit. Tapi brainstorming bisa menghasilkan 115 ide dalam 15 menit. Oke, agak beda kan apa ya, agak beda kan ininya, apa ya, perbandingan berapa ide yang bakal terkumpul dan ini bakalan bakalan work, bakalan bekerja kalau teman-teman ini apa ya, tim gitu sih, karena bisa mendapatkan banyak perspektif, banyak sudut pandang kayak gitu. Kalau semua sendiri menurut aku agak sulit ya untuk brainstorming ataupun brainstorming kayak gitu. Dan kalau brainstorming menurut aku teman-teman udah pada paham sepertinya, kayak ya udah kita satu tim, kita mencoba membedah suatu ide tersebut, kita memiliki ide masing-masing, mengutarakan, kemudian mungkin ada yang menyanggah, ada yang memberikan masukan, ada yang saran, kemudian ide tersebut dipilih, kayak gitu. Ya itu kayak gitu sih menurut aku. Oke, teman-teman udah pada paham terkait brainstorming. Dan tadi aku tanya juga, teman-teman juga udah pada paham terkait brainstorming dan mungkin yang belum paham ini terkait terkait brainstorming. Istilah brainstorming sebenarnya juga baru aku pelajari, baru aku dapat di tahun lalu ketika aku dapat materi dari Taranto Foundation terkait membuat project kayak gitu dan di sini kita dituntut untuk gimana ya, buat brainstorming kayak gitu. Gimana sih skemanya brainstorming? Brainstorming ini tuh kayak teman-teman, mmm mengutarakan idenya, bukan dalam sebuah forum, bukan secara vokal, tapi secara tertulis melalui kayak Jamboard atau melalui apa, atau melalui media lain sih. Tapi mungkin kita bisa implementasikan di Jamboard kayak gitu. Teman-teman silahkan untuk menulis apapun, ide teman-teman, serandom apapun, tapi masih dalam lingkup ide tersebut ya. Maksudnya, tuliskan entah itu terkait pendanaannya, terkait gimana sistemnya bekerja, tulis aja satu kalimat, tapi teman-teman nggak gimana ya, ya jangan sampai kayak nulis cuma satu doang. Teman-teman tuliskan semua ide liar teman-teman kayak gitu. Ini contohnya. Jadi tuh, awalnya ini tuh nggak seperti ini, awalnya tuh kayak banyak orang yang nulis sticky note gitu, tulis aja kayak gitu. Cuma ini pendanaan, kemudian, eee, dibuat chapter jadi tuh ini oke, mungkin, nggak pada ini ya, tahu konteksnya ya. Di sini tuh kita ngebuat suatu komunitas komunitas yang bergerak di bidang apa sih, kayak, preparasi, persiapan lomba kayak gitu. Karena kita melihat bahwa sekarang itu banyak sekali opportunity untuk ikut lomba, tapi, tidak ada platform ataupun ya platform atau tempat untuk teman-teman itu mempersiapkan lombanya kayak gitu. Nah, makanya ini hadir. Nah, kemarin karena dulu tuh udah jadi tuh udah ada nih kayak ideation, udah ada kalimat idenya, udah ada statement idenya, tapi kita nggak tahu gimana mengembangkan projeknya. Nah, di sini tuh kayak semua anggota tim dipersilahkan untuk menuliskan apapun yang ada di benaknya, ada di pikirannya selama 15 menit, kayak gitu. Apapun, entah itu dari segi sistemnya, dari segi bagaimana cara survive-nya, kayak seumpama ini tulis kayak, membuat timeline komunitas gitu contohnya. Kemudian dibuat chapter setiap kampus, kemudian, ataupun daerah. Kemudian ada lagi nih, isinya post tentang lomba-lomba, ada banyak dan seterusnya kayak gitu. Dan kayak gitu sih, jadi silakan teman-teman untuk mencatat ataupun menuliskan apapun terkait komunitas persiapan lomba kalau kalau kontennya seperti ini, kayak gitu. Gitu sih. Dan nanti setelah teman-teman tuh menuliskan semua chapter-nya, semua semua sticky note, semua unek-unek, semua ide liar terkait terkait suatu ide tersebut, nanti akan ada nih orang, mungkin teman-teman mungkin salah satu dari teman-teman ada yang kayak berusaha untuk mengelompokkan nih, oh ini jadi sistem
sistem kerjanya, oh ini nanti bakalan jadi bahasan untuk funding-nya nih, oh ini bakalan jadi sistem partnership-nya, kayak gitu-gitu. Gitu sih. Oke, dari brainstorm ini ada yang ditanyain nggak? Ada nggak ya? Atau udah jelas? Maaf Kak, mau nanya. Mhm, Berarti tuh prinsipnya tuh lebih kita berpikir apa yang ada di otak kita dulu tuh kita sampaikan dulu, nanti baru kita yes, revisi lagi gitu ya Kak? yes, yes, benar. Oke, oke. Gitu sih. Berarti ya apapun yang ada dalam yang ingin kita sampaikan tuh ditulis dulu, baru kita mencari referensi apakah sesuai atau tidak, baru direvisi dan disesuaikan dengan kerangka kepenulisan. Sebenarnya ini sih, ini lebih ke gimana develop idenya. Kayak bukan ke ini, di luar dari kerangka ya. Menurut aku ini bakalan sesuai maksudnya sesuai kerangka di pembahasan. Ini bukan kerangka penulisan, tapi lebih ke kerangka idenya tuh seperti apa, kayak gitu. Kan kita nggak mungkin kalau semua buat komunitas A, tapi kita nggak tahu komunitasnya tuh bergerak seperti apa, kemudian gimana cara mereka kerja, gimana funding-nya, gimana partnership-nya, gimana caranya caranya dia survive di pandemi, kayak gitu. Jadi ini sih kayak, metode yang bisa dilakukan gitu. Ini tuh kayak bener tadi kayak, kita memberikan semua unek-unek, memberikan semua pendapat, memberikan pemikiran terkait hal tersebut yang mungkin tuh bakalan bervariasi gitu antara satu orang dengan orang lainnya karena kan banyak kepala, dan bakalan lebih enak juga karena tuh, tidak menunggu gitu loh, karena mungkin kalau semua di brainstorming kan teman-teman ini kan kayak ada giliran untuk berpendapat dan itu bakalan lama. Nah, di situ di brainstorming ini lebih menurut aku lebih cepat karena, nanti mungkin ada yang bagian nyeleksi kayak gitu, mungkin ini cukup relevan atau enggak, kalau enggak ya udah bisa dieliminasi. Tapi mungkin setelah 15 menit teman-teman atau let's say 10 menit ya, 10 menit untuk 10 menit untuk ini, menuangkan idenya, mungkin nanti ada semacam bahasan juga, apakah ini relevan, apakah ini maksudnya ini bagusnya dimasukkan ke ini, itu, kayak gitu sih. Kayak Soma ini, bagusnya dimasukkan ke external external relation, dimasuknya di internal, di marketing, kayak gitu. Ini term-nya ini sih, lebih ke subdivisi dalam komunitas tersebut. Tapi kalau seumpama mau ngebahas di luar kayak divisi sebenarnya juga nggak apa-apa, gitu. Itu sih. Ada yang ditanya lagi Oke nggak Kak, terkait hal ini? Ah, oke? oke. Oke, siap. Siap Kak. Ada nggak sebelum kita mau nyoba brainstorming? Semoga sih bisa ya, teman-teman. Harapannya sih bisa teman-teman, bisa teman-teman terapkan ya gitu, terutama kalau semua teman-teman tim. Ada nggak? Oke, nggak ada ya? Coba nggak ada. Jadi, mmm ini jam berapa? Ini jam, 20.28 dan aku mau men-challenge teman-teman untuk brainstorming dengan ide yang aku berikan seperti ini. Ini kan, menurut aku yakin teman-teman pada familiar itu terkait isu mental health dan sebenarnya idenya ini, apa ya, general, maksudnya nggak terlalu inovatif, tapi bisa jadi inovatif kalau teman-teman ada kasih ide-ide baru, gitu. Nah, silakan teman-teman untuk masuk di Jamboard-nya, di s.id pertemuan 3 let's Q. Mungkin aku kasih di chat Zoom. Harapannya sih teman-teman bisa aktif ya. Pertemuan 3 let's Q. Gitu, dan aku mungkin kita 10 menit kayak gitu untuk brainstorming. Apakah teman-teman udah pada paham terkait brainstorming atau belum, kayak gitu. Silakan teman-teman untuk memberikan pendapatnya terkait komunitasnya itu bakalan seperti apa, kemudian geraknya seperti apa, gimana funding-nya, apa prokernya mungkin, apa yang mau dibahas, gimana caranya dia sustain, itu boleh banget sih. Terus mungkin di daerah mana, terserah, kayak gitu. Oke, aku cek dulu apakah ada yang udah join. Oke, udah ada yang join nih.
Oke, udah banyak yang join. Oke, jadi silakan teman-teman untuk menuliskan ininya, unek-uneknya. Dengan sticky note boleh, dengan teks boleh. Udah pada familiar kan dengan Jamboard? Oh, udah familiar ya? Belum, Kak. Ini Oh, pertama belum? kali ini. Iya, Oke, oke, oke. beneran. Iya, Oke. boleh Kak. Pertama kali Kak. Waduh, oke, oke, oke. Jadi, kelihatan nggak ya? Di sini tuh ada, ini bisa untuk pen. Ini bukan ini aku kok. Oh ya, ini pen, ini kayak buat coret-coret gitu sih, nyoret-nyoret gitu. Oke, aku bilang. Terus ini untuk menghapus, kemudian ini untuk kayak ya kursor gitu. Nah, ini untuk sticky note-nya. Kayak silakan teman-teman buat kayak di desa-desa contoh kayak gitu. Contoh ya, aku nggak tahu, bingung. Nah, ini udahlah tulis aja kayak gitu apapun. Ntar bakalan ada nih, mungkin ada yang berperan sebagai apa ya, menyeleksi gitu, kayak ngasih panah-panah kayak tadi. Oh, ini nanti seperti ini, seperti ini, seperti ini, kayak ada alur kerjanya kayak gitu. Enggak deh. Terus ini untuk teks. Oke, gitu doang sih. Sebenarnya kayak hampir sama kayak di Word gitu sih. Word itu. Gak ada yang mulai nih. Jadi ide besarnya adalah komunitas peduli mental health di masyarakat selama COVID-19 kayak gitu. Ini ya, 10 menit ya sampai 20-40 kayak gitu. Kak tadi Semoga membuat stick note-nya gimana ya Kak? ini nih. Oh Sticky note gitu. yang bawahnya kursor. Kayak agak ini ya, belum pada tahu Jamboard ya. Oke, nggak apa sih. Semoga nanti ada pengetahuan baru lah. Bisa pakai Jamboard kalau sama teman-teman bikin brainstorming atau brainstorming gitu. Kayak buat gambar gitu lebih enak buat nih Jamboard. Oh, keren ya ada yang ngebuat. Oh, keren. Oke, sebenarnya nggak boleh ada yang ngomong sih, but oke, aku akan mute ya.
Aku extend sampai 2042 ya teman-teman. Tadi kayaknya kita mulainya 2032. Oke, silahkan untuk nambah-nambahin. Mungkin ada yang mau mengelompokkan juga boleh loh. Oke, selesai ya teman-teman ya. Wow, banyak kan? Oke, berarti udah ada sedikit gambaran terkait brainstorming. Dan kalau aku melihat brainstorming-nya banyak ya, aku agak bingung nih gimana di ngelompokinnya. Ada yang ngebahas targetnya, ada yang ngebahas apa sih konten ataupun bergerak di bidang apa kegiatannya, kemudian gimana kegiatannya, apakah melalui media apa, kemudian ada yang ngebahas juga terkait apa ya latar belakangnya kayak gitu, lebih ke urgensinya, apalagi ya tadi? Ya gitu-gitu. Oke, sebenarnya ya kayak gitu sih teman-teman. Jadi tuh dengan brainstorming tuh bakalan bakalan ada banyak sekali opsi ide kayak gitu, yang mungkin nanti bakal ada sesi untuk diskusi. Ya, diskusinya tuh lebih lebih ke kita udah ada ide, kita tinggal cuma menyeleksi aja, pilih mana yang, yang terbaik kayak gitu dari beberapa opsi ini. Kalau dilihat kan banyak sekali nih sticky note-nya, ada yang warna kuning, ada yang biru, ada yang pink, ijo, kayak gitu. Dan oke, intinya teman-teman udah pada paham terkait brainstorming dan mungkin nanti tugas selanjutnya adalah silakan dikelompokkan kayak gitu, bahasanya seperti apa, kemudian dibuat kayak mungkin, dibuat kayak tabel bukan tabel, kayak skema ataupun bagan kayak gitu yang mana lebih terstruktur, terus kemudian ketika melihat melihat Jamboardnya tuh udah, "Oh kayak gini loh sistemnya," kayak gitu. Terus mungkin bisa dikelompokkan juga berdasarkan warnanya, kayak gitu. Terus kalau semua ada ide-ide lagi, kayak waktu diskusi, itu juga boleh ditambahin kayak gitu, mungkin yang ditambahin biar lebih relevan lagi. Gitu sih teman-teman terkait brainstorming, semoga bisa diaplikasikan ya di tim teman-teman kayak gitu. Oke, mungkin kalau teman-teman mau main-main terkait brainstorming juga boleh sih. Mungkin nanti bisa mungkin teman-teman mau aplikasikan ide ini ataupun teman-teman mau mencoba, metode ini ke tim teman-teman, gitu. Mungkin sebelum aku move ke materi selanjutnya, ada yang ditanyain nggak terkait brainstorming ini? Boleh banget nih, kalau ada yang mau tanya terkait brainstorming. Mungkin apa efeknya? Apakah ada perbedaan? Apakah lebih mudah? Apakah lebih atau ya udah sama aja Mas kayak gitu? Boleh banget nih. Ada nggak? Nggak ada? Yakin? Oke, bentar. Ada yang chat. Lebih mudah dan lebih terarah. Oke. Oke, itu juga yang aku dapatkan juga dulu ketika aku pertama kali tahu metode ini. Lebih enak ya, lebih banyak ide. Tapi kalau sendiri kayaknya kurang bekerja ya, lebih enak kalau sama tim. Bakalan banyak sekali opsi ide. Itu sih. Oh iya, siap siap. Jadi idenya nggak numpuk di kepala. Efektif dalam penggunaan waktu diskusi karena dalam waktu singkat dapat menghasilkan ide banyak. Oke, bener. Jadi, ada tadi yang bilang kalau sama brainstorming itu mungkin menghasilkan 100 ide dalam 60 menit, kalau brainstorming itu bisa aja menghasilkan 115 ide dalam 15 menit, kayak gitu. Mungkin itu
bisa dikatakan tepat ya. Tapi mungkin, untuk mengantisipasi biar inline, biar kayak nggak apa ya, nggak out of topic gitu, mungkin teman-teman bisa kayak mulai brief ya gitu di awal, kita mau ngebahas ini gitu. Terus nanti ya udah bahas ini aja, jangan melenceng kayak gitu. Nah, itu bisa lebih efektif, lebih bagus gitu sih untuk sesi brainstorming-nya. Oke. Oke, mungkin kita lanjut ke materi selanjutnya teman-teman. Stop share. Kalau mau lanjutin ini juga boleh sih. Mungkin teman-teman penasaran gimana mainnya. Oke, aku lanjut. Oke, terus materi selanjutnya adalah presentasi. Oke, kemarin ada yang request materi ini kan, karena mungkin apa ya, tahap terakhir dari ikut kompetisi esai ilmiah itu biasanya adalah di presentasi. Dan ada yang ketika idenya udah bagus, tapi dia kurang bisa mempresentasikan idenya dengan baik, itu ya bakalan fail. Mungkin kayak harusnya dia kalau di berkas tuh di peringkat pertama mungkin bisa turun di peringkat 4, di peringkat 3 gitu. Dan menurut aku itu sayang juga gitu loh kalau ternyata hanya karena presentasi jadi kayak nggak maksimal kayak gitu. Oke, mungkin ini kayak bukan step presentasi sih, lebih ke kayak, step-step lebih ke gimana sih, kayak apa yang perlu diperhatikan ketika sebelum sama saat presentasi. Oke, ini lebih ke preparation. Jadi kayak, apa yang perlu diperhatikan selama persiapan untuk presentasi kayak gitu. Jadi ini aku ngebuat kayak ada poin-poin, sebetulnya ada 9 poin. Yang pertama adalah mengetahui tujuan presentasi. Teman-teman, terus yang kedua adalah membuat alur slide-nya, ketiga memilih template-nya, yang keempat adalah membuat slide-nya. Oke. Jadi tuh teman-teman pasti udah tahu kan kalau semua tujuan dari presentasi tersebut adalah ingin menguji pemahaman kita terkait ide yang kita gagas kayak gitu. Dan nanti bakalan diuji juga melalui Q&A. Dan harusnya teman-teman ketika teman-teman nulis sendiri dan teman-teman itu ngide sendiri, menurut aku teman-teman harusnya paham dong terkait idenya, dan ketika diuji pun juga bisa menjelaskan dengan baik kayak gitu, bisa menjawab dengan baik juga. Dan selain itu, selain menguji pemahaman, tujuan dari presentasi itu sendiri adalah ingin kayak mengkomunikasikan idenya kayak gitu. Gimana sih caranya teman-teman ini mengkomunikasikan ide teman-teman yang mungkin aja itu ketika ngebaca paper-nya, itu tuh kayak agak kan lama gitu kan, kayak 7 halaman mungkin agak wasting time kalau ada orang ngebaca, paper kayak gitu. Dan gimana cara teman-teman ini bisa memberikan pemahaman kepada pembaca, kepada audiens dengan waktu 5 sampai mungkin kalau presentasi itu 7 menit, biar dia tuh paham dengan ide ataupun paper yang teman-teman gagas. Nah, itu sih pentingnya, teman-teman menjelaskan paper-nya dengan baik kayak gitu lewat presentasi. Ada orang yang dia ini, idenya bagus, tapi ternyata tidak bisa mengkomunikasi dengan baik kayak gitu. Tidak bisa memilih bagian mana yang perlu dijelaskan, kemudian bagian mana yang perlu disederhanakan, yang mungkin audiensnya ini tuh nggak dari kalangan dia kayak gitu, tidak dari kalangan saintek, tapi juga dari kalangan Sozum. Makanya perlu untuk mengetahui juga audiensnya seperti apa. Apakah dari kalangan kayak saintek, dari Sozum, dari umum, mungkin dari masyarakat, dari kalangan non akademik kayak gitu, yang harusnya kita lebih sederhana kayak gitu untuk menjelaskan. Nah itu sih, jadi itu perlu diperhatikan untuk di presentasi. Jangan asal presentasi aja kayak gitu, ya udah aku menuliskan apa yang ada di paper aku tuangkan semua di slide, entah itu bakalan mereka paham atau enggak. Nah, itu jangan kayak gitu. Jadi ingat tujuan dari presentasi itu sendiri. Yang kedua oke, ini jadi, skema ataupun alur berpikir dari presentasi itu adalah ini, kayak dari satu naskah esai yang mungkin ada 7 halaman,
10 halaman, ataupun kalau KTI gitu ya, KTI kayak mungkin 20 halaman, teman-teman bisa menjelaskannya dalam waktu terbatas gitu, dan itu dengan media slide kayak gitu, dengan media PPT. Dan ini juga perlu skill kayak skill gimana meng-highlight BG-nya penting, kemudian, skill komunikasi juga, terus skill ngebuat PPT juga kayak gitu. Yang mungkin teman-teman kan udah sejak SMP kayaknya ya, udah ngebuat PPT, tapi apakah PPT teman-teman ini udah cukup baik kayak gitu? Apakah bisa mendukung presentasi teman-teman kayak gitu? Apakah PPT teman-teman ini cuma, ya salinan doang dari paper teman-teman kayak gitu? Dulu waktu SMP mungkin seperti itu kan, kayak kita menyalin semua teks dari buku, dari paper, kemudian kita tuangkan semua di slide, kemudian nantinya kita tinggal ngebaca doang. Dan teman-teman di SMA pun juga seperti itu, kayak gitu. Aku dulu juga kayak gitu. Beberapa bulan lalu aku nge-juri pun juga kayak gitu. Ada yang ini siswa ya, siswa kayak gitu dia apa ya, kayak, mmm, me meng-copy semua apa yang ada di paper-nya dia, kemudian dituangkan di slide dan dia bener-bener pure ngebaca dari slide tersebut, kayak gitu. Yang menurut aku normal untuk siswa, tapi akan lebih baik kalau semua dia bisa mengeksplor lagi kayak gitu loh. PPT-nya nggak boring dan ada yang menarik dari PPT-nya dia dan mungkin bisa ditambah dengan ilustrasi atau dengan bagan atau dengan gambar-gambar kayak gitu. Oke. Dalam ngebuat slide, sebenarnya ini, mungkin hal yang harusnya teman-teman udah pada paham, terutama teman-teman mahasiswa, tapi seringkali juga kalau kepepet, itu tidak memperhatikan, kayak gitu. Terutama kayak di font, di pemilihan warna. Jadi kalau untuk lomba sendiri, teman-teman aku saranin tuh milih template slide yang bagus gitu sih, kayak mungkin bisa disesuaikan dengan tema kompetisi atau tema paper yang teman-teman ambil kayak gitu. Dan, ataupun pilih slide yang teman-teman tuh kayak suka kayak gitu dan kayak mungkin kalau aku tuh sebenarnya suka warna pastel kayak gitu dan aku sering kali pakai warna pastel kayak gitu dan ya itu lebih apa ya, enak aja dilihat kayak gitu dibandingkan aku mengambil warna-warna kayak warna-warna merah ataupun ngambil PPT kampus PPT template kampus ya gitu yang udah sangat-sangat strict dan sangat-sangat tidak enak untuk dilihat kayak gitu. Dan dipilih juga font-nya seperti apa kayak gitu. Apakah, font-nya ini tuh enak dipandang, apakah tidak menyakiti mata kayak gitu ketika ngelihatnya dan ya itu sih. Untuk tema sendiri, untuk slide sendiri tuh banyak sekali, template-template yang udah disediakan kayak gitu, dari Canva mungkin, dari Slides.go, dari apalagi aku lupa. Tapi yang aku gunain sih itu, kayak Slides.go sama Canva kayak gitu dan teman-teman bisa pilih kayak gitu slide yang teman-teman sukai atau yang relevan dengan presentasi teman-teman. Kemudian gunakan ilustrasi, skema, dan poin-poin gitu sih. Jangan pakai banyak kata ya gitu, boleh sih kata kayak mungkin satu kalimat, jangan sampai kayak satu slide tuh full dengan kata, dengan kalimat, dengan paragraf-paragraf gitu. Itu sangat-sangat tidak enak dibaca dan menurut aku itu bukan mahasiswa banget, kayak gitu. Dan sepertinya ada juga penilaian di slide atau PPT presentasi kayak gitu. Ya walaupun nggak besar, tapi menurut aku itu bisa mempengaruhi mood juri kayak gitu ketika ngelihat, eee, tulisan di PPT-nya itu terlalu banyak dan nggak enak di mata, itu bakalan mungkin bisa aja mengurangi poin. Kemudian buat slide sesuai dengan arah yang telah dibuat. Bentar, oke. Jadi kan tadi aku bilang kalau teman-teman ini ngebuat alur slide-nya, kayak semua eee, dari naskah paper yang teman-teman udah punya, teman-teman silahkan untuk ngebuat kayak poin-poin mana nih, kayak seumpama di slide pertama aku mau ngebahas ini, slide kedua mau ngebahas ini, 3 ini, 2 ini. Jadi udah ada strukturnya gitu loh, jangan kayak jangan
ngebuat slide itu based on paragraf di esai. Nggak selalu paragraf di esai itu tuh udah kayak sesuai poin-poin yang satu slide gitu. Nggak gitu. Jadi, teman-teman bisa aja satu paragraf itu jadi kayak 2 slide, 3 slide, ataupun banyak slide kayak gitu, boleh kayak gitu, selama itu tetap relevan dan itu bakalan lebih enak, kayak lebih enak diikuti. Kayak kalau lebih enak diikuti kalau semua teman-teman itu satu satu paragraf atau mungkin 2 paragraf itu jadi kayak banyak slide gitu, boleh. Aku mau ngasih lihat gimana slide aku sebelum aku tuh belajar banyak terkait esai, sama setelah aku belajar esai. Jadi tuh, aku pernah bilang kalau aku tuh learning by doing selama ikut kompetisi esai, dan slide yang akan aku present ini adalah slide yang itu tuh aku baru pertama kali presentasi untuk lomba ya, dan apa lagi ya, dan itu nggak tahu gimana sih slide untuk lomba kayak gitu, dan aku baru tahu ketika aku ngelihat kompetitor aku tuh presentasi kayak gitu. Oh, seperti itu loh ternyata, eee, PPT PPT untuk lomba kayak gitu. Oke, seperti ini. Pakai template kampus, kemudian tidak enak dipandang, kemudian banyak sekali kata-katanya. Ya, gitu. Ini menurut aku ini tapi dulu menurut aku ya oke, karena aku dulu tuh nggak paham kayak gitu, gimana cara buat PPT, menurut aku ya udah, ini menurut aku udah baik kayak gitu pada saat itu. Tapi ketika aku melihat lagi, oke ini fail sih ngelihat PPT seperti ini dan ya jelek kayak gitu. Dan akan lebih baik kalau semua aku ngebuat lebih atraktif kayak gitu dengan, mungkin di SWOT-nya ada bagan-bagannya, ada colorful things-nya, kemudian di tahap realisasi itu ada kayak bagian apa ya, skema kayak gitu mungkin di tahun pertama dan ketiga ataupun step pertama, step ketiga gitu. Nggak cuma kata-kata doang kayak gitu. Itu bakal lebih enak. Terus coba kita bandingkan dengan yang sesudahnya. Ini belajar juga sih. Jadi, aku pilih PPT yang aku ambil dari Slides Go. Temanya ini terkait lingkungan, jadi aku ngambil kayak ya semi-semi lingkungan gitu. Warnanya cerah, enak dilihat, nggak nyakiti mata, nggak strict juga, template-nya. Kemudian kayak lebih enak juga gitu loh. Dan ini ada kayak bagan-bagannya, ada kayak ilustrasinya kayak gitu. Kalau di sini kan nggak ada ilustrasi ya, mungkin kayak kayak gini doang tuh apa sih, nggak jelas banget. Pun aku kadang melihat juga agak, apa ya, jijik gitu sih, ngelihat PPT aku sebelumnya gitu, dan ketika melihat, oh ini udah cukup udah better gitu daripada yang sebelumnya, kayak gitu sih. Oke. Oke, terus setelah ngebuat PPT yang ya cukup sebenarnya bisa jadi dalam sehari, 2 hari gitu, tergantung jam terbang teman-teman. Teman-teman silakan untuk membuat skrip. Oke, ini penting, skrip. Dulu sebelumnya aku juga tidak ngebuat skrip, tapi aku ketemui ada tuh kompetitor aku tuh ngebuat skrip. Kayak apa yang mau dia bahas di slide nomor ini, kayak gitu. Itu bakal ngebantu banget. Bukan ini ya, bukan kayak tekstual ya. Oh, oke, sebenarnya bisa bisa aja tekstual, tapi teman-teman juga silakan untuk prepare kalau seumpama teman-teman ini tuh kayak, nggak on script gitu loh. Kan kalau semua teman-teman ini tekstual banget tuh, kalau ada bagian yang missing, nanti bakalan blank. Nah, enggak. Jadi teman-teman selain juga ngebuat yang tekstual, kayak ngebuat skrip yang bener-bener kayak apa yang mau disampaikan kayak gitu, teman-teman juga udah ada persiapan nih untuk kayak pengembangan idenya. Kalau semua teman-teman ini nge-blank di bagian ini, teman-teman harus seperti apa, kayak gitu. Itu sih, skrip ini perlu, apalagi diuntungkan sekarang di masa pandemi itu kita presentasinya itu lewat online dan bisa jadi kita itu skripnya ya tekstual gitu. It's okay menurut aku tekstual, tapi nanti kan kalau seumpama di Q&A kita nggak bakal tekstual kan, karena itu adalah pertanyaan dari dewan juri dan teman-teman, menjawabnya dengan langsung kayak gitu, nggak ada persiapan ngebahas skrip. Nah, menurut aku nggak apa-apa untuk di sesi presentasi ini pakai skrip kayak gitu. Silakan dimaksimalkan, peluang di pandemi ini.
Kemudian silakan teman-teman untuk praktis ya gitu. Latihan latihan apakah intonasi teman-teman udah bagus, apakah, sesuai dengan apakah on time kayak gitu. Ada tuh kompetisi yang dia itu, ada timekeeper-nya, kemudian kalau semua kita udah melewati waktu tuh udah langsung di-stop kayak gitu. Nggak dimaklumi, mungkin dimaklumi atau, dimaklumi 30 detik itu enggak, langsung di-stop. "Waktu telah habis ya Kakak," kayak gitu. Kan kalau semua kita tuh mandek di tengah-tengah kan kayak, apa ya, oke ini mungkin teman-teman tuh kayak belum menjelaskan di kesimpulan kayak gitu. Jadi penting nih untuk kayak merencanakan waktu kayak gitu untuk, apakah, untuk kalau maksudnya teman-teman ini berusaha untuk on time gitu loh. Ya gitu, aku jadi nge-blank jadinya. Jadi mungkin teman-teman bisa praktisnya dengan kayak pakai stopwatch kayak gitu. Teman-teman, buat di awal kayak ketika aku ngejelasin seperti ini bakalan take berapa time, kemudian kalau agak dicepetin lagi berapa nih waktunya, ataupun teman-teman bisa reduce di kayak konten slide-nya kayak gitu. Di-filter di-filter mana yang sekiranya tuh perlu banget disampaikan, mana yang tidak perlu kayak sebenarnya nggak tidak perlu, kayak ini bisa aja kita sampaikan nanti di Q&A mungkin kayak gitu. Dan ini tuh kayak bakal otomatis ditanyain di Q&A kayak gitu. Mungkin teman-teman bisa memprediksi kayak gitu. Oke, di sini aku ngomongin tentang prediksi pertanyaan. Eee, oke, di prediksi pertanyaan ini tuh penting banget, terutama bagi teman-teman yang kayak ingin well prepared ya terkait, presentasinya, biar nggak gagu-gagu amat gitu loh ketika ditanya dewan juri. Dan biasanya apa aja sih yang ditanyain dari dewan juri kayak gitu tuh berkaitan yang pasti adalah, teman-teman harus memahami terlebih dahulu ide teman-teman. Maksudnya teman-teman ini paham dengan betul dari pemilihan topiknya, kemudian gimana cara teman-teman nulis, kayak pakai metode apa, kemudian teman-teman ini, referensinya dari mana aja, kayak gitu. Itu penting, dan itu menurut aku itu, kayak udah wajib banget kayak gitu untuk teman-teman apa ya, teman-teman tuh punya itu sih, kayak paham the whole of your idea, your essay, kayak gitu. Kemudian bisa jadi pertanyaan dewan juri itu tuh dari weakness-nya ataupun trait dari esai teman-teman. Teman-teman kan tadi aku sarankan untuk ngebuat SEOT kan, dan pasti teman-teman ini paham kalau semua esai ini tuh kayak banyak kekurangannya ataupun trait-nya. Dan biasanya dewan juri itu bakal nanyain ini juga, kayak gitu. Apa sih kayak semua weakness-nya kayak, apa ya, weakness-nya kayak metode ini tuh agak sulit. Nah, gimana caranya biar lebih efektif kayak gitu mungkin. Terus kalau trade-nya mungkin ini, partisipasi masyarakatnya ini tuh kayak agak oke, sekarang ini partisipasi masyarakatnya kurang, kayak gitu mungkin. Nah, terus mungkin bisa jadi dewan juri itu bakal nanyain, "Gimana strategi kamu untuk melibatkan masyarakat?" Nah, gitu-gitu. Jadi banyak sekali, mmm apa ya, kayak term dari weakness sama trait ini bisa jadi pertanyaan yang akan diajukan ke kamu. Terus analisis aspek seperti kayak rencana biaya, kayak kemungkinan implementasi, komparasi dengan ide sebelumnya, partisipasi masyarakat, dan beberapa kata yang di slide yang bersifat spekulatif. Jadi itu ada tuh dewan juri yang nanyain terkait biaya. Kayak kemarin aku pernah ditanyain terkait kan aku pernah gagas terkait biomasker kan, biodegradable masker, dan ketika aku ditanya nih, untuk satu maskernya itu bakalan berapa bakal spend berapa duit. Aku sebenarnya nggak predik. Jadi ini kesalahan aku juga. Aku nggak predik biaya, karena esai aku ini kayak lebih ke apa ya, lebih ke scientific banget gitu loh, nggak ada ngomongin tentang biaya gitu. Tapi harusnya kalau aku ngomong tentang esai ilmiah yang sifatnya itu tuh tidak melulu terkait teknis, yang tidak melulu terkait apa ya, tidak melulu terkait
kayak riset, tidak perlu terkait ide-ide dasar. Nah, perlu untuk memikirkan kayak gitu terkait rencana biaya, implementasi, siapa aja yang terlibat, kemudian langkah-langkahnya seperti apa, kayak gitu. Dan ya kayak gitu. Jadi perlu untuk menganalisis kayak, nanti bakalan berapa nih biaya yang bakal dikeluarkan untuk satu masker, yang walaupun oke, seumpama nih masker ini tuh ternyata lebih mahal daripada masker komersil kayak gitu. Nah, teman-teman bisa jelaskan nih alasannya. Alasannya kenapa kok ide ini tuh tetap bakalan relevan, tetap bakalan apa ya, berguna kayak gitu. Alih-alih ini memang tidak seterjangkau seterjangkau masker komersil ya, karena masker komersil kan menggunakan bahan biopolimer dan tapi dia tidak ramah lingkungan. Nah, teman-teman bisa jelaskan ya gitu keuntungannya ketika, pakai masker ini dan dibandingkan dengan masker komersil. Ini bakalan alih-alih kita berpatok pada harga, menurut saya lebih baik berpatok pada dampak lingkungan yang akan dihasilkan ya gitu. Teman-teman bisa carilah, mengolah-olah kata ya gitu yang lebih bisa meyakinkan dewan juri. Terus ini, mungkin di slide teman-teman ini bakalan ada semacam kata-kata yang bersifat mengundang pertanyaan. Nah, itu juga teman-teman bisa nih kayak prediksi gitu dari slide teman-teman ini, "Oh, ini bakalan mengundang pertanyaan dewan juri nih." Nah, teman-teman siapkan nih, siapkan jawabannya seperti apa gitu. Ataupun teman-teman meminta feedback dan prediksi pertanyaan dari orang lain kayak gitu. Bisa aja dari kayak teman teman kamu, kayak gitu, teman kalian. Kayak yang itu bisa jadi dari yang sesuai bidang teman-teman atau yang di luar bidang, kayak gitu. Ketika ngelihat PPT ini, apa sih yang bakalan kamu tanyain? Kayak gitu. Silakan teman-teman untuk, bertanya kayak gitu ke orang lain, ke dosen, ke teman kamu, kayak gitu. Dan oke oke, ini lebih ke caranya untuk presentasi. Oke, dosen aku pernah bilang kalau ngomong di presentasi sama ngomong biasa itu berbeda. Ada nih, aku pernah kayak pembinaan gitu, dan ada mahasiswa yang dia, presentasinya ini dengan intonasi yang seperti kita ngomong biasa ya, kayak ngomong kayak seperti ini gitu. Menurut, dosennya tuh kayak komplain gitu, "Mbak," kayak gitu, "untuk presentasi lomba ini harusnya dengan intonasi tertentu, intonasi yang berbeda," kayak gitu. Jadi ada nih semacam apa ya, perbedaan gitu antara ngomong biasa sama ngomong di presentasi. Dan itu menurut aku ciri khas banget sih dari presentasi, dan menurut aku lebih atraktif aja kalau semua kita ini ngomongnya kayak berbeda, kayak dengan intonasi tertentu. Mungkin kayak bisa mengolah intonasi tersendiri. Dan juga teman-teman sangat diharapkan untuk menjaga kata-kata waktu, karena bisa jadi ketika teman-teman itu tidak bisa menjelaskan oke, ini ada sambungannya dengan poin ketiga. Jadi kalau semua teman-teman ini tuh ternyata ide yang dibahas, yang digas itu terlalu terlalu banyak gitu, banyak banget. Nah, teman-teman silakan untuk meng-highlight gitu beberapa poin yang sekiranya wajib disampaikan. Dan kalau seumpama nih, ternyata tuh, teman-teman ini masih banyak sekali yang perlu dijelaskan, tapi kayak waktunya tuh mepet banget nih, tinggal 13 menit. Nah, teman-teman ini bisa skip hal-hal yang sifatnya ini kayak tambahan. Atau bisa aja tuh dijelaskan secara sekilas banget ya gitu, dan berikut adalah bla 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 bla, tanpa menjelaskan step-stepnya, kayak gitu tuh boleh. Nanti bakalan teman-teman jelaskan, mungkin juri bakalan follow up juga, kayak gitu, dan teman-teman bisa jelaskan di sesi Q&A, gitu. Terus gimana caranya untuk menjawab pertanyaan dari dewan juri, ini ada ini sih kayak metode gitu, yaitu adalah PREP, point, reason, example, point. Untuk example sendiri ini, opsional sebenarnya kalau semua pertanyaan itu bukan yang sifatnya bisa ngasih contoh itu ya nggak apa-apa untuk tidak ngasih contoh. Maksudnya dari metode itu adalah kayak gini, poin tuh semacam apa sih, eee, oke, poin tuh semacam apa, jawaban inti
pertanyaan dewan juri. Kemudian teman-teman ngasih reason. Reason itu semacam kayak tambahan kayak gitu, kayak apa yang membuatnya kuat. Kayak mungkin, apa ya, ya intinya itu kayak tambahan gitulah. Mungkin teman-teman udah, bisa ngebayangin kayak gitu, gimana maksudnya reason. Kemudian akan lebih bagus juga jika ditambah example. Kayak, teman-teman bisa menjelaskan kalau seumpama, ini udah diterapkan di kota ini, kota A, kota B, kayak gitu. Dan kemudian diakhiri dengan poin. Poin ini tuh lebih ke kayak apa ya, menekankan kembali kayak gitu, dari statement yang di awal. Jadi bakalan meyakinkan dewan juri kayak gitu. Gitu sih. Jadi, teman-teman ya apa ya, nggak asal-asalan dalam menjawab gitu loh, nggak ya udahlah apa yang ada di pikiran diomongin kayak gitu. Dan jangan lupa ngomongnya dengan santun ya jelas, jangan kayak, apa ya, kayak mengindikasikan kalau teman-teman ini tuh apa sih, kayak menggurui gitu, jangan, kayak gitu. Teman-teman open untuk kritik, open untuk saran, tapi, sepengalaman aku ketika Q&A itu teman-teman santun, sopan, tapi teman-teman, jangan apa ya, mau dipatahkan statement-nya gitu, dibantah statement-nya ataupun pendapatnya kayak gitu. Menurut aku itu penting, karena ini bakalan apa ya, bakalan menegaskan kalau teman-teman itu kritis. Tapi teman-teman, punya apa ya, kayak menekankan kayak tidak mau kalah di statement, tapi juga harus ada reason-nya gitu loh, nggak cuma ngomong, "Saya ini," kayak kayak seakan kayak ngebantah dewan juri, tapi tetap santun, menurut aku juga bakalan apa ya, percuma juga kayak gitu. Kayak dia cuma ngomong doang nih, kayak ya dia dia cuma nggak mau dibantah aja gitu. Dan dulu aku pernah presentasinya ini aku semacam kayak ngeiyain apa yang diomongin dewan juri, "Oh iya," gitu, dan pada akhirnya yang awalnya itu berkas aku yang juara pertama, pada akhirnya untuk prestasi aku di urutan terakhir. Nah, kayak gitu. Jadi tuh kayak ada momen-momen di mana teman-teman ini emang harus mengutarakan pendapatnya, kayak gitu. Alih-alih teman-teman kayak ngikutin dewan juri, kayak gitu. Itu sih. Jadi kalau semua teman-teman ini ngikutin dewan juri, berarti dewan juri bakalan berpikir kalau teman-teman ini tidak tidak konsisten dan ide teman-teman ini belum matang. Nah, itu poinnya. Oke, selanjutnya adalah kita review esai. Di sini oke, kita ada sekitaran 15 menit untuk pertemuan hari ini, sampai setengah 10 ya. Dan oke, mungkin aku mau nge-review berapa esai ya. Itu aku udah nyiapin beberapa esai teman-teman. Udah 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 nyiapin beberapa esai dan oke, coba ya. BTW kelihatan nggak ya esainya? Itu ini, berkaitan juga sama yang aku sempat omongin kayak gitu kemarin-kemarin, terkait, kalau visualisasi dari sebuah ide itu penting, dari sebuah esai itu penting, kayak gitu. Itu sih. Oke, mungkin aku mulai dari yang mana ya, sebentar ya teman-teman. Oke, ini aku mau ngomongin tentang ini, yang kemarin aku bilang kalau ternyata, masih ada juga loh yang kayak miss di bagian kalimat lengkap, gitu. Coba teman-teman coba teman-teman baca di paragraf pertama ini. Oke, kok masih banyak ininya. Seiring dengan perkembangan ekonomi di era globalisasi saat ini yang sangat berkembang pesat, titik. Nah, kan ini belum kalimat kan. Itu tuh ini tuh lebih ke kalimat apa ya, kalimat pendukung, lebih ke keterangan gitu sih. Jadi ini belum lengkap, tapi dia udah titik, gitu. Aku sebenarnya nggak tahu apakah ini udah titik atau enggak, apakah ini koma. Tapi kalau seumpama apa ya, kalau seumpama jadi itu ada 2 case. Jadi antara dia nggak paham tidak paham terkait kalimat lengkap atau miss terkait kalimat lengkap. Yang kedua adalah dia ini, tidak teliti terkait pemilihan koma ataupun titik, kayak gitu.
Jadi itu sih. Jadi itu terkait kalimat lengkap. Oke. Wait. Ada juga yang menggunakan kalimat-kalimat yang kurang efektif. Kayak seumpama nih, disebabkan sama karena. Menurut aku, poin ini tuh sama kayak gitu, antara disebabkan sama karena. Mending tuh pilih aja satu. Contoh, penurunan ini disebabkan oleh pengeluaran konsumsi pemerintah, kayak gitu. Jadi, alih-alih, ngegunain 2 kalimat yang sifatnya sama, kayak, apa ya, sifatnya itu kayak implikasi gitu ya kayaknya tuh, disebabkan sama karena. Jadi, ya gitu. Teman-teman, aku yakin teman-teman kalau sebenarnya udah pada paham terkait kalimat efektif, kalimat lengkap, gitu. Tapi mungkin ketika di esai ini agak, apa ya, seringkali kayak terlewat kayak gitu. Mungkin karena tidak nge-reviewnya kembali. Oke, terus nah ini, ngomongin, eee, ini, apa sih, pikiran teman-teman, apa sih pendapat teman-teman ketika ngelihat esai seperti ini? Ini akan aku tuh, dia ngebuat pendahulunya seperti ini. Apa yang teman-teman pikirkan? Ataupun insight, ataupun impresi teman-teman di awal? Ada yang mau berpendapat? Kurang rapi, Kak. Selain itu? Selain mungkin lebih ke kontennya mungkin? Mungkin bisa dibaca terlebih dahulu. Oke, bentar, ya, ini pendahuluannya. Cuma segini doang. Oke, to the point, tapi menurut aku, apa ya, ya kayak, apa sih, kayak cuma gini doang gitu, nggak ada citasinya, nggak ada paragraf yang nggak panjang, kemudian langsung kayak lebih ke kalimat artikel juga, kayak gitu. Jadi penting kayak, apa ya, perlu tahu gitu sih gimana caranya mengemas sebuah esai dengan baik, kayak gitu. Dan menurut aku, oke, kayak gini tuh tidak sangat-sangat sangat-sangat, apa sih, kayak gitu loh. Oke, apa nih? Oh iya, ya ini juga sebenarnya miss juga di dia, kayak gitu. Mungkin dia nggak terlalu teliti terkait ini, ya karena ini sebenarnya penugasan juga sih, penugasan kayak gitu. Tapi aku harap sih teman-teman walaupun penugasan juga tetap ini ya, tetap diteliti kayak gitu loh, tetap diteliti lagi terkait esainya gitu. Jangan, "Alah ini cuma penugasan doang," tapi kan ini kayak jadi sebagai bahan belajar teman-teman kayak gitu. Kemudian di ini kayak dia cuma ngebahas poin doang. Selanjutnya akan kita bahas mengenai bla 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 gitu. Kayak lebih ke blog ya. Oke, kita akan bahas tentang ini, kayak gitu, kayak lebih ke bahasa spoken juga. Oke, terus, oh ini ada esai lagi, judulnya adalah e-sports sebagai inovasi pembelajaran siswa dalam memajukan sistem kurikulum di Indonesia sebagai pilar Indonesia Emas 2045. Oke, di sini yang ingin aku bahas itu adalah ini. Teman-teman coba oke ini, mungkin ketahuan. Coba teman-teman baca bagian ini, oke, bagian yang di paragraf pertama. Mana yang agak semacam, apa ya, kok aneh ini tiba-tiba ngebahas gini, kayak gitu. Oh iya, oke, mohon maaf nih, oke akan ku ini ya. Aduh, ini sama juga lagi. Aduh, bentar bentar, wait, akan ku zoom. Ya.
Ada yang mau berpendapat nggak terkait di paragraf pertama aja deh? Ada yang udah ngebaca? Dapat Kak. Ah, Seharusnya gimana? dia pertama udah benar sih ngangkat pandemi COVID. Terus dia jelasin kayak misalnya apa awal COVID itu gimana gitu, kayak dia juga harus masukin kasus COVID itu udah seberapa gitu. Terus habis itu baru masuk ke sektor-sektor yang terpengaruhi COVID, dan habis itu jauh dari itu untuk melindungi dan memutus itu baru dimasukin ke apa namanya, pembelajaran diubah menjadi online. Ini kayak terlalu terburu-buru baru masuk pandemi COVID, tiba-tiba udah langsung ke penutupan pendidikan gitu, jadi ke online gitu. Oke, bener juga sih. Oke, bener. Jadi kayak terlalu terburu-buru, kayak apa ya? Mungkin ini bisa lebih dipanjangin lagi gitu kan kalimatnya biar lebih kayak runtut gitu. Gitu. Mungkin ada lagi terkait kalimat di paragraf pertama? Oke, apa nih? Eh, oke bener. Oh, kamu ngebaca ini ya? Enggak, enggak. Jadi ya, sebenarnya yang paling highlight tuh ini sih, lebih ke dia ini ngomongin terkait e-sport. Yang tapi kalimat sebelumnya ini tuh lebih nganggep dia tuh selain itu ngebahasnya tentang sistem pembelajaran. Kayak kok tiba-tiba banget gitu loh ngebahas e-sport gitu, nggak ada bridging-nya, kayak salah satu hal yang bisa dijadikan media dalam ini adalah e-sport, itu kan bisa nah gitu. Itu dia langsung peran e-sport bagi para pembelajar ekonomi adalah gitu, kayak langsung kayak gitu, nggak ada bridging-nya. Nah, itu juga mungkin perlu diperhatikan lagi ke teman-teman kayak gitu ketika nulis esai. Oke, iya. Ada yang berpendapat kalau semua konsennya itu tuh terpecah jadi 2, ada yang ke pendidikan, ada yang e-sport. Oke, bener sih. Jadi mungkin di pendengar ini, di satu paragraf ini kayak ngebahas satu poin gitu, yang lebih utuh, kemudian ya nanti dilanjutkan aja di paragraf selanjutnya kayak gitu, mungkin yang di e-sport, gitu sih. Jadi, eee, teman-teman bisa teman-teman bisa paham gitu kan terkait, apa ya, kayak sebenarnya tuh banyak minor-minor loh dalam penulisan esai kayak gitu, dan ini kayak bisa jadi teman-teman nggak sadar, dan bisa aja teman-teman sadari ketika teman-teman tuh udah di-review kayak gitu oleh orang lain kayak gitu, dan makanya penting juga untuk minta review. Oke, terus ini, terkait gambar. Jadi tuh dia tuh, memanfaatkan microhydrogravitational oke, aku sebenarnya nggak terlalu paham juga sih, ini kayak lebih ke geofis banget gitu. Intinya tuh kayak ya gitu. Nah, kalau semua teman-teman coba deh ngebaca judul ini kayak tidak ada gambarnya. Apakah teman-teman bakal kebayang gimana sih gravitational vortex power itu? Kayak gitu. Nggak bakal kebayang bukan? Kayak gitu. Makanya aku ini alih-alih, di samping aku ngebahas tentang penulisannya, tapi aku mau lebih fokus ke ininya, ke apa, ke bagaimana dia tidak memvisualisasikan idenya, kayak gitu. Ya bagus ada SWOT-nya, ada strength, weakness, opportunity, dan threat kayak gitu. Ada juga ininya, ada juga tahap-tahap implementasinya. Tapi dia juga bagus loh, udah ada semacam pembahasan, kayak hitungan-hitungannya gitu. Oke, kayaknya nggak terlalu ini, oke. Udah bagus ada hitung-hitungannya, kayak debit air, kemudian, apa ya, berapa berapa kWh yang bakalan dihasilkan dari ide ini, kayak gitu-gitu. Tapi sayangnya adalah dia ini tidak ada gambarnya ya gitu. Kalau sama aku dari fisika aja tuh nggak terlalu paham gitu loh, apa sih itu GWVP kayak gitu, apa sih gravitational apa tadi lupa juga. Apa sih bentar, kok tidak ada? Wait, apa sih gravity water vortex power itu, kayak gitu. Jadi itu penting itu.
Apalagi kalau semua teman-teman mungkin dari psikologi apakah bakal paham kalau semua teman-teman ngebaca esai ini? Menurut aku kurang kayak gitu. Bakalan lebih paham kalau semua ada visualisasinya. Di sini kan aku ngomong kalau semua ini bagus idenya, tapi bakal lebih bagus kalau semua ada desainnya, ada gambarnya gitu. Apalagi kalau semua soalnya aku susah ngebayangin gitu, apalagi kalau semua ini tidak sesuai dengan bidang keilmuanku. Gitu. Oke, lanjut ke kayaknya saya terakhir kayaknya. Ini udah ya. Wait, ini udah. Ini udah juga. Oke, ini terakhir ini menurut aku ini yang cukup baik dari yang dari yang sebelum-sebelumnya. Dia ini ngebuat aplikasi terkait cek layakan makanan dan minuman, kayak gitu. Kalau dari judulnya itu sebenarnya udah bagus, mungkin kurang harapan aja kayak gitu. Dia tuh udah buat kayak label idenya, label ya solusinya gitu, namanya CKM, cek layakan makanan dan minuman. Kemudian itu CKM itu apa, kayak gitu. Oke, di sini bentar. Wait, ini mana? Oke, ini dia juga sebenarnya miss juga sih terkait kalimat lengkap di sini. Barang-barang yang dibelanjakan secara online, mulai dari makanan, minuman, pakaian, barang elektronik dan lain-lain. Titik. Mana predikatnya? Kayak gitu. Nggak ada predikatnya. Makanya ini aku bilang ini belum kalimat lengkap. Mungkin seringkali kayak terlewat gitu ya, mungkin nggak sadar juga. Tapi kalau semua kayaknya juga nggak banyak sih kayak yang terlewat. Mungkin ini cuma ini doang. Dan itulah perlunya review. Halo, gimana? Ini Kak, mau nanya. Oke. Mungkin kalau yang aku tangkap ya, yang kata Kakak karena dia kurang predikatnya, mungkin maksud dia itu barang-barang yang dibelanjakan secara online ini tuh lebih banyak dibeli secara online gitu. Maksudnya dia tuh mau bilang kalau ini loh, bahwa konsumen itu lebih Oh, banyak yang beli makanan itu secara online gitu ya? oke. Jadi ini tuh kayak sekarang barang-barang tuh udah mulai sekarang tuh barang-barang tuh belanjanya secara online gitu ya. Tapi menurut aku ini juga tetap oke, aku paham kalimatnya, tapi kalau dari segi konteks kalimat ya tetap bukan kalimat lengkap kayak gitu. Karena di sini yang dibelanjakan ini bukan predikat, secara online juga bukan predikat kayak gitu. Mungkin bisa aja diubah seperti ini. Mungkin ada yang mau ngubah kalimatnya? Biar lebih ada predikatnya? Ada nggak? Mungkin Nova mau ngubah, mau parafrase? Bentar Kak. Oke, siap. Gini lagi mikir ya. Gua mau Mungkin tapi ini juga mungkin agak rancu kali ya Kak. Oke. Mungkin dia bisa bilang kalau aku jadi dia tuh aku bakal bilang kayak gini. Saat ini saat ini terjadi banyak transaksi melalui online. Salah satunya barang yang diperjualbelikan mulai dari makanan hingga barang elektronik. Oke. Sebenarnya nggak apa ya, aku nggak mau ngebahas konteks idenya, tapi lebih ke konteks kayak aja gitu loh. Simple kayak barang-barang saat ini mulai dibelanjakan secara online. Itu juga udah kalimat lengkap kayak gitu. Kayak daripada kayak tadi kan kamu kayak mengubah kalimatnya gitu kan ya lebih 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 panjang. Oh, sama. Oke, Iya. lebih panjang gitu. Nah, mungkin kalau semua based on konteks kalimat ya udah tinggal aja dijadiin predikat aja kayak gitu. Gitu doang sih sebenarnya. Nah, itu juga boleh. Kebutuhan barang yang diminati pembeli secara online. Ini sebenarnya juga belum ini parah, belum kalimat lengkap kayaknya. Kebutuhan barang yang diminati pembeli secara online. Ini belum ada predikatnya menurut aku. Oke, mungkin gini, kebutuhan barang yang diminati pembeli saat ini
bisa didapatkan secara online. Nah, itu bisa jadi kalimat lengkap. Tapi kalau seperti ini doang kayaknya belum kalimat lengkap. Gitu, mungkin bisa dieksplor lagi ya terkait kalimat lengkap. Simple tapi basic, simple tapi seringkali terlewati. Kalau dari segi ide dia bagus, dia ada visualisasinya, jadi kayak kebayang kayak gitu. Terus ada SEO-nya juga. Itu sih bagus. Di sini aku ngasih komennya adalah kalau dari segi penulisan bagus, tapi mungkin ada beberapa minor kayak gitu yang mungkin ya karena nggak di-review aja kayak gitu. Idenya bagus, kemudian tapi mungkin ada poin-poin yang perlu ditambahin nih terkait mungkin apa ya, komparasi dengan ide sebelumnya. Soalnya aku ngecek juga nih kayak di web ini apakah udah ada solusi atau inovasi serupa, ternyata ada, tapi mungkin aku mau nanyain apa sih inovasinya dari esai ini kayak gitu. Nah, gitu sih. Oke. Jadi itu untuk review esainya. Oke. Semoga dari berapa nih? Kelima esai ini teman-teman bisa kegambar ya. Walaupun nggak secara detail esai, nggak secara detail review, tapi mungkin aku cuma ngasih tahu aja kalau ternyata tuh masih ada loh kayak minor-minor yang sering kali terjadi di penulisan esai kayak gitu. Dan seringkali emang nggak disadari kayak gitu. Tadi kayak ngebuat kalimat lengkap, kayak nggak ada gambarnya, terus banyak kalimat yang nggak efektif kayak gitu-gitu. Oke, setelah aku lanjut. Oke. Nggak bisa sih. Oke, jadi aku mau ngakhiri sesi malam hari ini, tapi sebelum itu karena besok itu ada sesi konsultasi ya teman-teman, dan mungkin aku juga mau apa ya, sesi review pretest juga sih kalau semua aku sempat untuk nyelesain pretestnya malam hari ini ataupun besok pagi kayak gitu. Aku mau teman-teman ini tuh biar efektif kayak gitu, biar kayak kita nggak nunggu-nungguan untuk question-nya. Silakan teman-teman untuk ngisi question-nya itu di Slido, di ini, s.id/slido strip konsultasi kayak gitu. Nanti silakan teman-teman untuk menanyakan apapun di Slido tersebut kayak gitu, nanti bakalan aku jawab di sesi besok gitu. Itu bakal lebih efektif gitu. Silakan teman-teman untuk tanya sebanyak-banyaknya kayak gitu, nggak harus 1 atau 2, boleh 3 ataupun boleh terserah lah kayak gitu untuk bertanya. Boleh bertanya terkait materi yang aku sampaikan, terkait problem teman-teman di kompetisi esai, ataupun ya apapun lah itu intinya. Oke, mungkin itu yang bisa aku sampaikan pada malam hari ini. Mungkin kita lanjut ke sesi Q&A. Monggo kalau teman-teman ada pertanyaan. Udah sedikit ya, udah 10 orang yang bertahan. It's okay. Ada nggak ya? Aku Kak, mau nanya, Kak. Oke, Ini monggo. lebih menanya ke ide sih, Kak. Ini, itu aku, kan pengen ikut ginian. Kayak sekarang tuh kan, kemarin apa ya, temanya tuh terlalu singkat gitu. Dia cuma bahas kayak peran generasi muda terhadap mineral. Bentar, lebih lengkapnya kuliah dulu ya, Kak. Oke. Biar nggak salah gitu kan. Mana sih? Judulnya judulnya gini, Kak. Aktualisasi peran tangguh dalam mengoptimalkan sumber daya mineral guna mewujudkan Indonesia maju. Oh, peran apa? Peran tanggul? Guna mewujudkan Indonesia maju. Peran tanggul. Ali ulang. Oke. Aktualisasi generasi tangguh Oh, dalam tangguh. mengoptimalkan sumber daya mineral guna mewujudkan Indonesia maju gitu. Itu kan cukup kompleks gitu kan. Kayak apa namanya, terlalu kecil ya sih Kak pembahasan yang dia berikan gitu. Iya. Poinnya itu di sumber daya mineral. Iya, sumber daya Iya. mineral. Itu highlight-nya sih, sumber daya mineral. Oke. Ya. Nah,
Oke, terus? Yang mau aku angkat tuh jadi gini, eee, kayak sumber daya kan salah satu mineral tuh batu bara tuh. Mhm. Nah, yang paling umum tuh paling batu bara yang sering orang bahas gitu kan karena sumber dayanya banyak. Nah, Ali pengen ngangkat sumber daya batu bara ini bakal dijadiin jadi gas gitu kan biasanya kayak kita taunya jadi arang terus jadi bahan bakar lainnya gitu kan. Nah, tapi ternyata itu sudah ada Kak, tetapi implementasinya tuh terjadi kendala. Nah, kalau misalnya permasalahannya kuat adalah mengatasi permasalahan dari pembuatan gasnya itu gimana Kak? Dari judul yang pengen diangkat gitu. Jadi tuh gasnya itu tuh udah ada gitu loh, maksudnya udah diproduksi gitu. Tetapi tuh salah satu permasalahannya tuh kayak dari warnanya yang hitam dan lain sebagainya gitu Kak. Jadi tuh aku pengen lebih kayak ini pengen jadi gas yang ramah lingkungan gitu loh. Kan mengingat juga kayak gas kita kan semakin lama ditambahkan udah habis kan kayak kemarin tuh ada kabar kan kayak cadangan gas bumi kita kan menurun gitu loh Kak. Mhm. Oke. Oke. Gimana ya? Soalnya bingung Aku juga nggak bayangin kalau juga. mineral itu tuh rata-rata tuh kan udah ada gitu loh kan. Kayak konsep mineral tuh udah banyak udah ada gitu loh. Oke. Aku jujurnya juga agak bingung terkait ini kayak, subtemanya apa BTW? Dia Nggak nggak ada? ngasih subtema Kak, itu Oh nggak ada? bingungnya Kak. Oh nggak ada. Apa ya? Biasanya kan ada subtema kesehatan, Iya lingkungan gitu iya dan sih. sebagainya, ini nggak Nah, ada. iya tuh. Jadi kalau kayak gitu berarti ya udah mereka milih dia kayaknya ngasih secara umum kayak gitu, ya udah terserah kamu mau ngambil ngambil, subtema apa kayak gitu. Dan menurut aku kayaknya bisa aja sih ide kamu tadi kayak apa, lebih ke biar gasnya nggak hitam gitu ya tadi ya, yang seiniku. Jadi mungkin lebih ke delivery-nya aja sih, kayak gimana caranya caranya tuh kamu mengemasnya tuh seakan-akan tuh inovatif. Yang walaupun idenya udah ada, tapi ke implementasinya tuh emang ada kendala kayak gitu kan. Nah, coba kamu jelasin itunya. Jadi nanti di kesimpulannya itu bakalan kamu kamu bakalan kayak nyodorin kayak dengan metode ini tuh bakalan ngebuat, bisa apa ya, ngebuat gas apa ya, aku nggak tahu ya, gas apa tadi, batu bara yang lebih high performance kayak gitu, mungkin kayak gitu sih. Apalagi kalau semua ditambah kayak gimana skemanya kayak gitu, skema dari mungkin kamu ngasih gambar dari batu baranya, kemudian di bla 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 kayak gitu, mungkin kayak gitu bisa sih. Tapi menurut aku bisa-bisa aja sih, selama kamu bisa mendeliver dengan baik kayak gitu. Itu kayaknya jadi ide PKM juga sabi sih kayaknya ya, aku nggak tahu juga, bingung. Aku nggak tahu tren ide PKM gitu sih, kayak PKMPE terutama ya, gitu. Jadi kalau misalnya kita kembangin ya kayak kemarin tuh, kalau kita kan udah ada ide orang lain, kita kembangin kita tetap bisa ya kayak gitu kan, Kak. Bisa, tetap Kita bisa kan kok. mencari solusi dari permasalahan yang ada. Soalnya selama ini kan ada dari kimia juga tuh. Jadi kan kalau mineral tuh agak sedikit paham gitu kan tentang mineral. Tapi itu setelah dibaca-baca lebih dalam itu tidak ada kayak penemuan kayak kita teknologi itu kan biasanya kalau kita bahas itu kan teknologi, aplikasi, Mhm. sistem gitu. Nah kalau mineral tuh dia lebih ke pengembangan gitu loh Kak. Sedangkan kalau mineral saat ini itu udah dikembangkan semua, tapi ya problem-problem untuk penyempurnaan pengaplikasiannya itu yang masih banyak gitu. Mhm, bener Jadi bener. kayak Ali pengen angkat penyelesaian solusi dari permasalahan itu gitu. Bisa sih, pun kayaknya oke, di fisika pun ya, itu tuh ada kayak namanya, apa, bioplastik gitu kan, ini kayak topik skripsiku BTW. Jadi udah banyak tuh kayak kalau semua ngomongin idenya, sebenarnya ya sama-sama aja gitu loh, kayak dia ngolah dari bahan alam, kemudian jadi bioplastik, nyetak bioplastik gitu. Tapi seringkali yang diubah ini tuh kalau nggak bahan alaminya, bahan pembuatnya, tapi juga metodenya. Dengan metode tertentu tuh apakah bakalan lebih high performance atau enggak kayak gitu. Lebih ke apa ya, menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang sifatnya tuh kayak lebih apa ya, pengembangan gitu sih. Kayak kalau semua dengan metode ini tuh bakalan lebih high performance, lebih lebih tinggi kuat tariknya kayak gitu sih. Dan itu nggak apa-apa. Sama mau nanya satu lagi Kak, Oke, monggo. untuk SWOT itu tuh emang wajib kita lampirin atau enggak gitu Kak? Soalnya Ali Mmm, kan baru pertama 1 kali juga tuh ikut, itu belum paham juga pakai SWOT. Biasanya tuh jujur SWOT cuma dipakai untuk kita merancang, tapi tidak dilampirkan kalau Ali buatnya tuh gitu.
Oke, jujurly, astagfirullah. Sebenarnya nggak terlalu gimana ya, opsional, opsional sebenarnya SJOT. Tapi apa ya, aku secara pribadi menyarankan kayak gitu. Karena mungkin dewan juri daripada kayak ketika kan SJOT kan dia dilampirkan atau dicantumkan di agak-agak akhir kan sebelum penutup, dan itu bakal lebih kayak menegaskan gitu ke pembaca atau ke dewan juri kalau idenya tuh ya valid, bagus kayak gitu. Gitu lebih ke kayak summary sebenarnya. Itu lebih ke summary juga sih kayak SJOT itu. Sebenarnya nggak dilampirkan juga nggak apa-apa kayak gitu. Apalagi kalau semua page-nya tuh udah apa ya, terbatas gitu halamannya. Satu lagi terakhir Kak. Tadi tuh Ali telat masuk, itu ada yang bahas kayak berapa lembar latar belakang itu tadi berapa ya? Oke, pendahuluan itu sebenarnya nggak ada sebenarnya subjektif juga harus berapa kayak gitu. Tapi kalau menurut aku sendiri tidak lebih dari 2 halaman dan tidak 1 halaman. Jadi ya antara 1,5, intinya tuh kayak 1,5 lah idealnya kalau menurut aku ya, karena kalau 1 halaman tuh terlalu dikit kalau kataku, tapi kalau sama 2 halaman lebih itu juga terlalu banyak kayak gitu sih. Dan nanti oke, tadi selain ngomongin tentang pendahuluan, juga ngomongin pembahasan. Karena di pendahuluan, jadi untuk penutup kan kayak cuma kesimpulan doang, dan itu mungkin kayak ya udah let's say 1/2 halaman doang. Dan kalau cuma digabung sama pendahuluan, jadi kan 2 halaman. Dan kalau kompetisi itu mensyaratkan lembar halamannya itu maksimal 7. Nah, berarti kan ada 5 halaman nih untuk pembahasan. Sebenarnya untuk pembahasan juga tidak ada kayak berapa harusnya gitu, tapi alangkah lebih baiknya kalau teman-teman itu memaksimalkan kayak gitu dari apa yang dari page yang ada. Ada tuh yang kayak emang terlalu kompleks idenya harus berlembar-lembar kayak gitu, dan ya bisa jadi dilampirkan di lampiran kayak gitu, kayak semua gambarnya atau skemanya atau apa kayak gitu. Gitu sih. Oke, makasih banyak Kak. Siap. Ada lagi yang ingin bertanya? Boleh by chat atau by on mic ya teman-teman. Kalau aku tunggu sampai 2144. Kak, mau nanya. Oke. Agak di Yang titik untuk akhir ya. jadi kan pernah minta tolong review esai saya ke salah satu cutting. Terus tuh cutting-nya tuh bilang sama persis yang Kakak bilang gitu, bahwa ide kamu tuh belum terlalu dikembangin gitu. Nah, terus tuh beliau tuh kasih saran coba pakai metode pentahelix. Nah, yang aku mau tanyakan itu pentahelix sama SWOT itu tuh emang bener-bener khusus metode buat pengembangan ide kah atau gimana Kak? Atau mungkin masih banyak lagi metode-metode bukan metode, iya sih metode pengembangan ide yang banyak lagi gitu Kak, selain 2 ini gitu. Soalnya aku juga jujur baru tahu istilah pentahelix itu Kak, gitu. Oke. Jujurly, jujurly aku nggak terlalu banyak apa ya, banyak pakai pentahelix kayak gitu, dan kayaknya aku emang nggak terlalu pakai ya kayak intinya aku nggak terlalu banyak pakai pentahelix. Tapi kalau aku pernah baca-baca tentang pentahelix kan lebih ke kayak ini ya, apa sih, melibatkan banyak pihak gitu nggak sih? Kayak mungkin ini Iya, tuh kayak ada di PKMGT. Kamu pernah tahu komentar PKMGT nggak? Kayaknya ada gitu, kayak section di mana kita tuh harus ada pelibatan antara pemerintah pusat, daerah, peneliti, saintis, masyarakat, dan sebagainya gitu. Kayak gitu-gitu kan? Oke, gimana ya? Menurut aku perlu. Perlu sih. Bentar. Tadi apa question-nya? Perlu atau penting apa sih? ini apakah
ada lagi nggak sih Kak sebenarnya tuh Oh, metode-metode metodenya pengembangan lain. ide? Apa ya? Sejauh ini aku tidak ada sih. Nggak ada sih kalau kataku, bingung aku juga. Kayaknya kalau yang aku punya, yang aku ketahui itu belum ada kayak gitu. Ya udah sejauh yang aku tahu ya lebih ke SWOT, lebih ke pentahelix kayak gitu. Mungkin ada tahap implementasi. Apalagi ya gitu doang sih kalau sejauh yang aku tahu kayak gitu. Dan itu kayak udah banyak gitu loh. Kayak kamu ngebuat itu semua itu udah kayak bisa jadi nambah 1,5 halaman. Oke. Makasih Kak. Oke, siap. Ada lagi yang ingin bertanya? Aku hitung mundur ya dari 10. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke. Oke, thank you teman-teman yang udah join kelas pada malam hari ini. Oke, walaupun tadi tuh kayak aku melihat di awal tuh setara belasan ya, tapi sekarang udah 9 aja. Oke, ini malam minggu dan udah malam juga. Apalagi yang di Wita tuh sekarang udah hampir jam 11 juga. Dan oke, aku mengucapkan terima kasih banget ya gitu teman-teman yang selalu join pada kelas hari ini. Jangan lupa yang belum submit pretestnya segera untuk submit pretest. Untuk konsultasinya silahkan teman-teman untuk ngisi di Slido-nya, nanti akan aku share juga di grup kayak gitu. Dan oke, thank you udah join kelas pada malam hari ini. Semoga apa yang aku sampaikan pada malam ini ada yang bisa dipetik, ada yang bermanfaat gitu untuk teman-teman. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, happy weekend. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak. Malam Kak, terima kasih banyak.